Reporter Suara Sidoarjo. Sahabat, penyebaran COVID-19 di Sidoarjo mencapai puncak sebaran kasus tertinggi pada bulan Januari 2021 dari keseluruhan masa pandemi yang sudah berlangsung. Dr. Ato Irawan, Direktur RSUD Sidoarjo, saat ditemui pada Senin 25 Januari di kantornya mengatakan tingkat keterisian ruang perawatan di RSUD sudah mencapai 97% dan terus dinamis, bahkan sempat menyentuh angka di atas 100% atau overload. Selain itu, juga sempat ada pasien yang masih bertahan di IGD dan ICU untuk menunggu mendapatkan kamar. Dr. Ato menjelaskan, jika mayoritas pasien COVID-19 yang datang ke RSUD adalah pasien dewasa yang sudah dalam kondisi cukup parah, seperti menderita penyakit pneumonia dan juga kerusakan pada paru-paru. Kalau tingkat utilitas bed kami yang 225 sejak tanggal 1, data kami ini saya pantau sampai hari ini belum pernah terjadi, masih antara 97%, pernah sampai 102%. Hari ini pasien kita 225 bed itu terisi 119. Jadi masih 97%. Artinya mulai tanggal 1 sampai sekarang kok masih hampir penuh ruangan COVID isolasi, terutama apalagi ruangan ICU. Ruangan yang butuh ventilator, yang butuh ruangan untuk intensif untuk pasien-pasien COVID, ini selalu penuh, nggak pernah kosong. Jadi begitu satu entah meninggal, entah berpindah ruangan biasa, langsung terisi dari pasien IGD. Hari ini pun ada 2 pasien di IGD yang masih tertahan di IGD, belum dapat ruangan ICU. Karena kalau ruangan lain masih ada, ruangan tinggal 4-5 bed, tapi ruangan ICU masih penuh. Jadi belum terasa dampak untuk PPKM ini, karena saya lihat masih longgar, belum sepenuhnya dijalankan dengan optimal. Itu untuk pasiennya tentang usia berapa, Dok? Yang saat ini banyak dirawat itu? Pasien dewasa yang paling banyak. Jadi datang itu sudah kondisi berat sampai pneumonia, infeksi paru bilateral. Umumnya rata-rata ya usia dewasa. Sampai ada yang usia 70 ke atas. Jadi beragam, bahkan ada yang usia 32 meninggal murni COVID, tidak ada penyakit penyerta, nggak ada komorbid. Memang karena datang sudah kondisi infeksi parunya berat sekali. Seperti itu. Itu untuk data meninggal itu berapa persen, Dok, kalau sejauh ini? Kami merawat pasien ini sekarang mulai awal COVID ya, akhir Januari tahun lalu sampai sekarang sudah 5.460-an. 16% yang kita rawat ini meninggal. Untuk kesembuhan, Dok? Yaitu kebalikannya, 64%. Gitu. Jadi kalau 16% meninggal, kan semuanya kan sebaliknya, ya, 64%. Ya. Dok, kalau saat ini mungkin PPKM diperpanjang lagi, dirasa perlu nggak, Dok, dari pihak nakes sendiri, Dok? Kami rasa masih perlu, beban kita sangat berat. Nakes kita hari ini masih ada yang harus dirawat di rumah sakit, ada 2 yang kita rawat dari bagian gizi, ada yang masih isolasi mandiri di rumah 15 orang. Kita masih butuh relaksasi SDM kita mulai awal pandemi sampai sekarang belum pernah cuti, belum pernah istirahat. Nah, ini nanti libur Imlek tanggal 12 tentunya, libur Jumat, Sabtu, ini nanti akan lonjakan lagi. Jadi saya kira masih tetap direm, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan, lonjakan kasus. Ini memang puncaknya Januari ini. Karena saya kira dibanding Juli dulu, Juli pernah memang naik puncak sampai 205 pasien kita. Ini sekarang sudah hampir pernah 240 yang kita rawat di rumah sakit, sehingga nggak dapat kamar segera, masih tertahan di IGD, pernah sampai 2-3 hari di IGD belum dapat kamar. Tapi alhamdulillah hari ini nggak seperti waktu pernah tanggal 1 45 pasien yang tertahan di IGD. Ini tadi saya lihat ada 8, tapi yang 6 nunggu kamar, ada yang pulang, yang 2 ini memang yang butuh ruangan HCU, ICU yang nggak bisa masuk sampai nanti mungkin ruangan ICU ada yang kosong. Oh iya. Untuk saat ini personelnya sendiri di RSUD, Dok? Untuk yang saat ini bertugas berapa, Dok, totalnya, Dok? Ya, tiap ruang isolasi kan memang butuh, kan ini perawatan COVID itu memang butuh perawatan yang total care. Artinya karena nggak ada keluarga yang menjaga. Jadi lebih banyak perawat dibanding pasien-pasien yang dirawat inap non COVID, sehingga 30% tenaga kita, SDM kita
yang mahir untuk pelayanan COVID ICU memang harus terus di situ. Itu total keseluruhan berapa dok saat ini? Kira-kira dok, total dari yang merawat, total perawatnya semua? Perawat kita 1.120. Kalau yang merawat ya hampir separuh kita dedikasikan SDM kita untuk merawat pasien COVID. Sedangkan pasien non-COVID kan juga nggak mungkin nggak ada, masih ada yang harus kita rawat karena kita bukan rumah sakit khusus COVID. Selama masa pandemi, RSUD Sidoarjo sudah merawat setidaknya lebih 5.400 pasien dengan tingkat kematian mencapai 16%. Selain itu, RSUD Sidoarjo juga membatasi pasien rujukan COVID-19 yang berasal dari daerah lain. Sementara untuk pelayanan pasien non-COVID juga masih terus berlangsung. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Catatan reporter Suara Sidoarjo.